Li'annahuma karena stune wal istikbar iku min sifatir rububiyyati saking pira-pira sifat kepangeranan wala khaira lan orana nang bagusan iku maujud fit ta'ati dalam taat orana nilai bagusnya ketika ida lazima nalikane tetep anha saking taat opo syai'un sebiji-biji bayane syai' limanya taneng barang yunafi tukang milawani opo syai' opo ma sifatil ubudiyatin piro-piro sifatil ubudiyatin piro-piro sifat kehambaan li'annaha karena suhune li'annaha karena suhune ta'at kang menimbulkan sesuatu yang berlawanan dengan sifat kehambaan ikutuh bituha lebur opo to'at sing idalazima anha syai'un mimma yunafidu sifatil ubudiyah ha ing sifatil ubudiyah wa tubtilu halan batalak opo to'at ha ing sifatil ubudiyah kamala mubalata kaya oleh orang yang peduli kumujud bil maksiat lawan maksiat idlazimat ha tinggal nalikane tepi ing maksiat opo sifatul ubudiyyati pira-pira sifat kehambaan di anna tunasune maksiat itu kalimani iku tampuha opo maksiat ing sifatil ubudiyyah wa tuzilu halan ilangan opo maksiat ing sifatil ubudiyyah ad-dill wal iftiqar min sifatil ubudiyah. Hina dan butuh itu adalah sebagian daripada sifat-sifat kehambaan. Ketika kita merasa menjadi hambanya Allah, maka kita harus merasa hina dan butuh di hadapan Allah. Wal 'izzu wal istikbar munaqidun laha. Sedangkan mulia dan luhur itu adalah sifat yang berlawanan dengan sifat kehambaan. Ketika seorang hamba memiliki izzu wal istikbar, merasa hina, merasa paling hebat, merasa paling tinggi, maka sesungguhnya sifat tersebut itu berlawanan dengan kehambaan dirinya. Oh, hamba yang rasanya mulia, budak yang rasanya mulia. Jadi duduning trupe, duduning setelane, duduning gon-gone, anak hamba merasa mulia. Pantasnya raja, majikan merasa mulia pantas. Nah hamba yang merasa mulia. Li'annahuma min sifatir rububiyah, karena mulia dan luhur, mulia dan istikbar itu adalah sebagian daripada sifat-sifat ketuhanan. Walau khairu fit ta'at idza lazima anha syai'un mimma yunaqidu sifatil ubudiyah. Dan tidak ada kebaikan di dalam ketaatan ketika di dalam ketaatan tersebut muncul sesuatu yang berlawanan dengan sifat kehambaan. Secara lahiriah mah taat, secara lahiriah taat, sholat, belum puasa, dalam amal soleh, dalam amal ibadah. Ananging artinya sombong. Ananging artinya sombong. Maka ketaatan tersebut itu ada dalam kategori ketaatan yang memunculkan sesuatu yang berlawanan dengan sifat kehambaan. Apa sesuatu tersebut? Kesombongan itu sendiri. Kesombongan itu sendiri. Maka ketika ketaatan ini menjadi sebab munculnya kesombongan, munculnya merasa hebat, munculnya merasa paling utama, maka tidak ada kebaikan di dalam ketaatan yang model seperti ini. Tidak ada nilai kebaikan di dalam ketaatan yang memunculkan kesombongan. Laka bagus ya.
Masya Allah. Ketika ketaatan yang memunculkan kesombongan saja tidak ada nilai bagusnya, apalagi maksiat sombong bisa. Wis maksiat sombong bisa. Teman-teman. Wis amal solih ora gablek, petang-tang petenteng. Rasanya masih mending kita daripada kae di telewis ustad, di telewis kiai, di tele santri tapi mengalahnya karuan masih mending kita. Kita memengkenen dia karuan kita mending santri. Ai mendingan ngebandingnya kok malah merasa mending. Wis gawe maksiat merasa mending. Digawe taat ngerasa sombong we salah apa maning doraka ngerasa mending. Kentir. Ya. Wong pinter ngerasa pinter oleh orang sombong. Siogiane sing bagus pinter ngerasa bodoh. Awatu. Ketika wong pinter bae ngerasa pinter salah, napa mali wong bodoh ngerasa pinter kentir. Mana ya? Wong lakoni bener bae gawe ngerasa bener apa maning wong lakoni salah ngerasa bener kentir. Mending kita kentir mending kita. Ngomong kentir udah digetar. Kentir apa kentir? Dia buat anak kami. Ya, ini kan mau bergeser dengan kentir orang. Balik. Pasti kok nak lu. Orang masjid. Ini lagi beli ya. Ya, gitu. Kenapa demikian? Kenapa ketaatan yang menimbulkan kesombongan itu tidak ada nilai bagusnya, tidak ada kebaikan di dalamnya. Di annaha tuhbituha. Karena sesungguhnya ketaatan yang memunculkan kesombongan ini adalah menghapuskan sifat kehambaan. Jadi artinya ketika taat ananging rasa bagus, itu sifat kehambaannya hilang. Jadi orang rasa derene hamba. Bolak-balik man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang tahu dirinya maka tahu Tuhannya. Barang siapa yang tahu tentang kelemahan dirinya maka dia akan tahu kekuatan Tuhannya. Barang siapa yang tahu tentang kelemahan, kehinaan jati dirinya seorang hamba, maka dia akan tahu kemuliaan Tuhannya. Jadi dengan ketaatan ini bukan berarti kita terus merasa mulia, merasa paling. Dengan ketaatan yang merasa lebih baik, lebih utama, lebih mulia, itu orang menghilangkan sifat kehambaannya di hadapan Allah. Wa tubtiluha, dan membatalkan sifat kehambaannya terhadap Allah. Kama la mubalagha bil ma'siyah id lazimatha sifatul ubudiyah li'annaha aidan tampuha wa tuziluha. Sebagaimana orang yang tidak peduli dengan kemaksiatannya, yang selalu dengan kemaksiatannya itu dirinya merasa menjadi hamba. Dengan kemaksiatan yang merasa, dengan kemaksiatan tetap dirinya merasa menjadi hamba, ya, itu pun salah. Dengan pengakuannya bahwa dirinya hamba, tapi dengan tindak lanjut yang tidak dilakukannya dengan taatan, itu juga salah. Merasa dirinya hamba, orang taat, salah. Taat merasa lebih baik, salah. Bahkan rasa menjadi hamba ya taat kalau majikan. Rasa dari kaulane pangeran ya taat kalau pangeran. Aja rasa dari kaulane hamba, kaulane pangeran orang menurut pangeran, salah. Jadi sejajar salahnya dengan seseorang yang dengan melakukan ketaatan kepada Tuhannya, kemudian dia merasa sifat kehambaannya hilang dari dirinya, dia merasa mulia, salah mana.
li'annaha aidan tamhuha wa tuziluha, karena seseorang yang merasa dirinya menjadi hamba kemudian dia tetap berdosa, itu juga sama dengan melakukan pelanggarannya, berarti dia menghilangkan sifat kehambaan. Dengan sebab melakukan kemaksiatan itu, ya, dia juga sama membatalkan dan menghilangkan sifat kehambaan. Karena seorang hamba itu tidak seperti itu. Ya. Jadi hukumnya seorang hamba itu yang nurutin majikan, hukumnya seorang kaula itu nurutin Gusti Allah. Nalikane sebatas pengakuan kemudian dia tidak taat, menghilangkan sifat kehambaannya dari diri. Qala Sayyidi Abu Madyan radhiyallahu anhu. Qala dia Sayyidi Gustina kita, Gustina kula, rupanya Abu Madyan radhiyallahu anhu. Ingkisarul ma'asi utawi susai. Ingkisarul asi utawi susai wong kang gawe doraka, kang gawe maksiat luwih bagus min saulatil muti'i tenimbang saking gumedene wong kang taat. Syekh Abu Madyan radhiyallahu anhu ngendika, ingkisarul asi khairun min saulatil muti'. Merasa susahnya orang yang berdosa dengan dosanya, bukan kemudian dia susah karena akibat daripada dosanya, dihukum oleh Allah, hidupnya sengsara, kemudian dia merasa susah. Enggak, artinya perasaan yang susah ditimbulkan karena merasa dirinya berdosa kepada Allah. Perasaan susah itunya, bukan susah karena dia melakukan pelanggaran kemudian dia berakibat hidupnya susah, akhirnya merintih, ya, menangis karena hidupnya susah. Berarti cuma duduk karena pelanggaran dosanya nangis, dan bukan. Susahnya bukan karena pelanggaran, karena nasib hidupnya. Enggak. Yang dimaksud susahnya orang yang berdosa. Susah kenapa? Karena merasa dia itu melakukan pelanggaran yang kemudian pelanggaran tersebut menjadikan hatinya teriris-iris, hatinya hancur, irisan pecah, hancur, pecah hatinya, susah hatinya karena dirinya merasa bersalah dengan Allah. Diterangkan dalam kitab Jurutun Nasih, kalau kitab-kitab yang lain, syaratnya taubat kan tidak sebatas ketuning hati, ya. Tidak sebatas ketuning hati, nadbun fil qalbi, ya. Tapi juga kudu karo wal qalbu, ya, wal qalbu mareni. Artinya orang sebatas getun nanti merasa salah tapi angger bae terus bae. Sobat sagel lah. Merasa salah tapi terus bae. Sawise wal qalbu terus wa atbi'il hasan wa atbi'is sayyi'atal hasanatan. Kemudian dihapus kesalahan tersebut dengan melakukan kebaikan. Itulah taat yang sebenarnya. Tapi jangan ini kene tidak sampai kepada qalqu 'anil ma'asi, ya. Tidak sampai kepada memberhentikan kemaksiatan dan kemudian menggantikan kemaksiatan itu dengan kebaikan. Baru sebatas merasa salahnya, merasa hancurnya hatinya orang yang berdosa dengan sebab pelanggaran dosanya, itu lebih baik daripada ya, ketaatan yang kemudian menimbulkan kumaluku, menimbulkan merasa paling hebat dia. Illa kalau semuanya kita masih dulu gimana ngaca Quran ini setuju sebelumnya. Rasanya merasa hebat dia. Jadi susahnya orang yang berdosa lebih baik daripada, ya, bangganya orang yang taat. Itu lamun aluk-alukan. Tapi lamun idealnya, lamun utamanya yang memang dengan tetap kita melakukan taat, tapi tetap kita
tidak merasa lebih baik, kita merasa lebih hina dari orang lain. Itu bagus ya. Akhirnya kita terpacu untuk selalu memperbaiki diri. Karena orang yang melakukan ketaatan kemudian merasa dirinya lebih utama, merasa dirinya paling hebat, itu biasanya tidak terpacu untuk lebih. Karena dengan perasaannya dia itu merasa lebih baik, maka dia diam di situ. Tidak ingin meningkatkan ketaatan. Dia sudah merasa lebih baik. Wa qala lan ana sapa sayyidi Abu Abbas Al-Mursi. Sayyidi gustine kita, gustine ingsun rupane Abu Abbas Al-Mursi, gurune Syekh Ibnu Athaillah Sakandar. Radhiyallahu anhu. Dari Syekh Abu Abbas Al-Mursi, kasirur roja utawi akehe harapan li ibadillah kadhe piro-piro kaulane Allah. Kasirur roja iku akehe harapan li ibadillah kadhe piro-piro kaulane Allah. Al-ghalib utawi kang lumrah alaihi ingatase orang alaihi ingatase Sayyidi Abu Abbas Al-Mursi al-ghalibu utawi kang lumrah alaihi ingatase Abu Abbas Al-Mursi iku syuhudu was'ir rahmati, ningali atau nyakseni jembare rahmat. Ya Allah, ini mubarakah kasiro mubarakah. Wa kana Sayyidi Abu Abbas Al-Mursi anaiku kasiro roja'i li ibadillah. Jadi Syekh Abu Abbas Al-Mursi itu pribadi orang yang banyak berharap, banyak harapan kepada hamba-hambanya Allah. Artinya bukan harapan ingin diberi, artinya dirinya itu tidak merasa lebih baik dari yang lain. Al-ghalibu alaihi syuhudu was'ir rahmah. Karena secara umum, secara lumrah yang terjadi pada diri Syekh Abu Abbas Al-Mursi itu dia menyaksikan bahwa Allah itu rahmatnya jembar. Artinya uripe itu optimis, orang pesimis. Uripe optimis. Ketika kita melakukan pelanggaran dosa, maka dia berharap pelanggarannya ini, dosanya ini diampuni oleh Allah dengan melakukan kebaikan, dengan melakukan taubat. Jadi oleh karena anggapan dia adalah rahmat Allah itu lebih jembar, maka kaitan karo rahmat ini adalah pelanggaran. Artinya bukan berarti kemuliaan Allah. Bahwa kemuliaan Allah berarti seakan-akan penghargaan. Tapi bahwa kasih sayang Allah itu berarti kita wong sing lemah, wong sing duwe pelanggaran yang kemudian mendapatkan kedudukannya kita, mendapatkan kebahagiaannya kita itu atas dasar rahmat Gusti Allah, bukan atas dasar penghargaan Allah kepada kita atas prestasi kita. Beda ya? Beda. Jadi Abu Abbas Al-Mursi itu memandang bahwa Allah itu rahmatnya jembar. Karena pandangan rahmatnya jembar, jadi kita ki wong kotor, tapi berharap untuk menjadi orang yang diampuni oleh Allah. Kita ki wong orang duwe prestasi, tapi berharap wong kang dimelasi Gusti Allah. Jadi dudu wong sing ngerasa hebat. Bakal wong sing ngerasa hebat berarti duwe pandangan bahwa kita akan mendapatkan apa? Prestasi dari Allah. Kita akan mendapatkan penghargaan dari Allah karena kita berprestasi dalam ibadah itu. Berarti sing muncul sombong.
Mulane bolak-balik anak cerita wali ning anu kan kita 300 tahun ibadah. Ning dunyane 300 ibadah berbulan, 300 tahun ibadah berbulan. Singkat cerita om besok ning akhirat jangan surga. Barang jangan surga, Allah ngendika ya wali udkhulil jannah bi rahmati. Wahai kekasihku, masuklah kamu ke surga dengan rahmatku, dengan kasih sayangku. Wali tersebut merasa hina karena selama ini kita beribadah berarti bukan prestasi. Kalau dengan bahasa rahmat, bahasa rahmat berarti dengan kasih sayang melas kita di siraku. Berarti itu prestasi dong. Gimana? Tapi beda namun udkhulil jannah bi a'mali. Masuklah surga kamu dengan oleh karena kamu amalnya banyak, oleh karena kamu beramal soleh. Berarti prestasi mancing surgane. Jadi mancing surgane kaulane Gusti Allah itu kabeh di rahmat. Dudu bi amali dudu. Hatta kanjeng Nabi masyaallah. Hatta kanjeng Nabi. Hadis yang apa ya hadis sahih. Wala anta ya Rasul wala ana. Mancing surga itu kelawan rahmatin Gusti Allah, kabeh kelawan rahmatin Gusti Allah, dulu kelawan ibadah, dulu kelawan amal soleh. Wala anta ya Rasul, sampai engkau pun begitu ya Rasul, bukan karena amalmu. Ya wala ana, ya saya juga masuk surga bukan karena amal saya, karena rahmatin Gusti Allah. Jadi bukan karena rahmatin Gusti Allah, apalah arti amal kita di hadapan Allah. Masya Allah. Ketika amal soleh saja di hadapan Allah nggak ada harganya. Apa yang patut kita sombongkan? Kenapa hati kita merasa lebih mulia ketika melakukan amal soleh? Makanya orang yang melakukan amal soleh yang kemudian merasa sombong, merasa paling mulia, itu sebenarnya kesolehannya, ketaatannya tidak ada kebaikan, tidak bernilai kebaikan. Diterangkan di masalah ibad awal terbukti bahwa amalan makhluk itu nggak ada apa-apanya. Jangankan anda satu orang, taruhlah lau anna awwalakum wa akhirakum wa jinnakum wa insakum. Kalau saja makhluk yang Gusti Allah awal sampai akhir, namun manusia sejak zaman Nabi Adam sampai kiamat, jin manusane ala qalbi ahadin ing atase atine, ala atqa qalbi wahidin ing atase wong kang paling takwa ati kaya kanjeng Nabi Muhammad kabeh. Apakah Gusti Allah kemudian naik derajat ketuhanannya karena semua hambanya seperti Nabi Muhammad semua? Enggak ada pengaruhnya sama sekali, sedikit pun enggak ada. Begitu juga sebaliknya, ketika singal zaman Nabi Adam sampai kiamat, jin manusane kayak iblis kabeh. Apakah Allah turun dari derajat ketuhanan? Enggak sama sekali. Jadi kemuliaan Allah itu dulu terpengaruh oleh ibadah dan maksiat makhluk seluruh alam loh. Apa maning dong kita hanya kemudian kita merasa ibadah, kemudian kita minta prestasi dari Allah. Enggak ada. Kalau bahasa prestasi berarti dari Allah, dari kita amal kita ini berarti ada faedah untuk Allah. Amal kita kurang berfaedah kalau Gusti Allah kurang butuh dengan amal kita. Karena sesungguhnya amal kita itu in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Manggo derek dengan Gusti Allah. Apa yang patut dibanggakan hanya derek saja. Terkecuali dengan amal kita Allah oleh manfaat. Dengan maksiat kita Allah oleh mudarat. Baru itu namanya kita berhak mendapatkan prestasi. Yang amal solihah kita wajib kita maukah saat awal sampai akhir jin menusane ibadah kabeh Gusti Allah oleh manfaat atas semua itu? Enggak. Atau sebaliknya saat awal sampai akhir jin menusane durhaka kabeh kayak iblis kabeh. Apa Gusti Allah oleh mudarat turun dari singgasana ketuhanannya, turun derajat kemuliaannya? Enggak sama sekali. Orang-orang mudarat di maksiat. Jadi mulanya Syekh Abdul Abbas Al-Mursi itu adalah pribadi yang selalu mengharapkan rahmatnya Allah karena merasa
merasa dirinya belum layak dan tidak akan pernah merasa layak untuk mendapatkan prestasi, mendapatkan penghargaan dari Allah. Hanya layak menjadi orang yang dimelasi, dirahmati, bahkan dirahmati berarti orang berprestasi, dirahmati Gusti Allah. Kelas temen ya tawan sunyi di ngaji, mantuk dipaksa, melas Gusti Allah, melas mancing suaraku, mancing, ya mancing. Duduk, hebat temen amal surat. Atas kehebatan amal masuk sunnah enggak sama sekali. Melas. Si ibadah terwatis tahun pohon mancing suarga udah karena amale japa maning kita. Umurnya kita orang takang 100 sudah mau tutup membeli tambah orang pol lo ibadah karpe singake mah ya karpe dewek terus petang petentengnya ya. Wakanalan ana sopo Syekh Abdul Abbas Al-Mursi ana iku yukrimu muliakan sopo Syekh an-nasa ing manusa ala qadri rutbatihi ing atase kadar derajat nas indallahi muwe Gusti Allah hatta innahu sehingga stune kelakuan iku rubbama dakhala terkadang mancing alaihi ing atase Syekh sopo muti mengongkang taat fala ya'ba'u maka orang berduli sopo Syekh bihi kelawan muti warubbama dakhala lan terkadang manjing sopo alaihi ngatasi Syekh sopo asin muka maksiat fa akramahu maka muliakan sopo Syekhu ing asin ya anna dalika karasune mukor ya anna dalika ta'i'an karasune mukor mukang taat iku ata takasubut ta'i wa huwa halik utawi wa huwa halik ta'i iku mutakabbir kang sombong bi amalihi kelawan amal ta'i nadir iku kang memandang di fi'lihi maring penggaweane ta'i wa zalikal 'asi kono kang maksiat iku dakhala mancing sapa asi alaihi ngatasi Syekh bikasrati ma'asihi kelawan akeh pira-pira kemaksiatan asi wa dillati mukhalafatihi lan inane nulayanane asi. Jadi Syekh Ibnu Athaillah Syekh Abdul Abbas Al-Mursi guru dari Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari itu adalah orang yang memuliakan manusia berdasarkan kadar derajat manusia itu sendiri. Artinya ditimbang saking mau nggak manusia itu hamba Allah ketika hamba merasa hina harusnya dan ketika hamba itu merasa mulia maka sesungguhnya dia itu menghilangkan sifat kehambaan. Jadi justru mulianya seorang hamba ketika merasa hina, hinanya seorang hamba ketika merasa mulia. Makanya Syekh Abdul Abbas Al-Mursi itu memuliakan manusia dengan kadar derajatnya di hadapan Allah Indallah. Mau gak? Mulianya manusia, mulianya seorang hamba karena merasa hina, hinanya seorang hamba karena merasa mulia. Sehingga ketika Syekh Abdul Abbas Al-Mursi hatta idza dakhala alaihi ta'i' hatta innahu rubbama dakhala alaihi muti' fala ya'ba'u bih. Terkadang orang setiap. Terkadang ada seorang yang ahli ibadah, ahli taat, ahli melakukan amal soleh, mertamu ning Syekh Abdul Abbas Al-Mursi. Kemudian Syekh Abdul Abbas Al-Mursi malah tidak memperdulikan, kayak orang respect, kayak orang peduli. Kenapa demikian?
Karena dia dengan melakukan ketaatan, dia dengan melakukan amal soleh tersebut, dia merasa mulia. Dengan merasa mulia tersebut, Syekh Abdul Abbas Al-Mursi tidak respect, tidak peduli, tidak menghormati, malah orang muliakan di kamu nih. Dan apa yang orang melakeh. Syekh kita mauku sedurunge meneh kita utas bayang duha Syekh. Pirang rakaat? 4 rakaat. Maca Qur'ane rong juz meneh. Tolong kita lagi puasa ini Syekh. Ya mau semene mau searja sari laras ya kita susah apa sih buat sari kemis lah kita deh. Misalnya malah Syekh Abdul Abbas Al-Mursi tidak peduli dengan tamu, sekalipun dia melakukan banyak ketaatan, sekalipun dia melakukan banyak amal soleh, karena dengan amal solehnya dia merasa paling hebat. Tapi kadang kala Syekh Abdul Abbas Al-Mursi didatangi seorang tamu yang ahli maksiat, malah justru sebaliknya fa'akramahu wa rubbama alaihi wa rubbama dakhala alaihi asin fa'akramah. Beliau memuliakannya. Kenapa? Tadi ketika kedatangan orang yang ahli taat, Syekh Abdul Abbas Al-Mursi tidak memuliakannya, tapi sebaliknya ketika kedatangan orang yang ahli maksiat malah dimuliakan. Li'anna dzalika ta'if ata wa huwa mutakabbirun bi 'amalihi nadirun bi fi'lihi. Karena orang yang taat yang datang kepada Syekh Abdul Abbas Al-Mursi, dia datang kepadanya itu merasa paling hebat dengan amalnya, merasa sombong dengan amalnya, memandang orang lain rendah, memandang mulia dirinya dengan amalnya. Sedangkan orang yang maksiat yang bertamu kepada Syekh Abdul Abbas Al-Mursi kemudian beliau memuliakannya, dia adalah wadzalikal asida qul alaihi bi kathrati ma'asi wa dillati mukhalafatihi. Dia dengan kemaksiatannya, dengan mukhalafatnya, dengan pelanggarannya, dia merasa hina. Dia merasa orang yang tidak ada harganya apa-apa. Dia merasa menjadi orang yang derajatnya paling rendah dari orang lain. Maka sesungguhnya dengan perasaannya tersebut, sesungguhnya dia adalah orang yang mulia. Makanya Syekh Abdul Abbas Al-Mursi memuliakan. Balik-balik, mulyane hamba iku duduk karena merasa mulia, ananging mulyane hamba kelawan merasa inane hamba iku duduk karena merasa hina, duduk karena merasa apa? Inane hamba duduk karena merasa hina, tapi inane hamba iku karena merasa mulia. Terus waqad taqaddama lan teman-teman wis dingin apa mithlu hada pada niki qaulul muallif. Ainda qaulihi dalam sandingan qaulul muallif, dalam sandingan dawuh muallif. Dawuh la ya'dumu ora aku mubaddal dosa indaka ing dalam sandingan sirah. Azmata macane azmata. Aja azmata atau azmata manane baru. Azmatan kelawan azmatan tasdika nun tetap azmata tasdika azmata tasdika kelawan kaya mulia kene kelawan kaya agunge mengone sira an husnid dhanni saking bagus penyana billahi ta'ala wa Allah ta'ala. Famin hadzal makna maka iku saking ikilah makna mau utawi barang ruya kang den riwayataken apa ma'an aban sange aban ibni Ayyash anna usni aban iku kala ngucap sapa aban qaratu metu sapa ingsun yauman ing dalem sijine dina. Dari aban kita metu dalam sejine dina min indi Anas bin Malik saking sandingnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu
bil basrati dalam tanah Basra wa raaitu maka ningali sapa ingsun janazatan ing janazah yahmiluha kang gawa kang gotong ha ing janazah sapa arba'atun wong papat minar ronji saking kaum ronji walam yakun lan orang yang mau serta ni arba'ah sapa rajulun maulan ang akhir kamune faqultu mengucap sapa ingsun subhanallah bisautil basrati inggal pasare kota Basra wa janazatu muslimun tay janazah muslim iku la yusyi'uha orang ngiring ha janazah sapa ahadun mau suwiji li afala akunanna maka demi yaktine anak temen sapa ingsun ana iku misahum wong kang kaping 5 ne arba'ah famabaitu maka liwat sapa ingsun ma'hum serta ne arba'ah falamma wadu'uha maka sumangsane nyelehaken sapa arba'ah ing janazah bil musalla ing dalam musalla qalu pada ucap sapa arba'ah ila qalu maka pada ucap sapa arba'ah li mari ingsun taqaddam maju sira wa qultu maka ucap sapa ingsun antum utai sira iku aula li utama bihi kelawan taqaddum faqalu maka jawab sapa arba'ah kulluna tes kabeh kita iku sawaun pada taqaddam tu maka maju sapa ingsun fasalla itu maka nyembayang sapa ingsun alaihi ing atase mayit wa qultu lan ucap sapa ingsun lahum maring arba'ah mal qissah iku apa al qissah tu ceritane wa qalu maka pada ucap sapa arba'ah ucap ngene iktarokna ya iktarokna yang ini tak sih ya iktarokna nyewa iktarokna nyewa ing kita apa tilkal mar'atu sapa tilkal mar'atu mungkon wadon qala ucap sapa aban faqa'atu makalunggu sapa ing faqa'adat makalunggu sapa tilkal mar'a hatta dafanuhu sehingga menem sapa arba'ah hu ing mayit falamma kana maka sumangsane tinemu so opo dafnu ba'da sa'atin ing dalem sawise sesaat in sorofat maka budalan maka lunga suwatil kan mar'atu mengkonon wadon wadiya utem mengkonon wadon iku tau saku ngumuy sapa wadon pada kolam maka mlebu qalbi ing atine ingsun apa syai'un suwiji-wiji faqultu maka ngucap sapa ingsun la yunjika ora nyelametake ing sira wadon illa sidqu ang apa bener akhbirini ngabaran kana sira wadon ing ingsun ayu syai'in aish iku apa al-qissatu ta kisah faqalat maka jawab sapa wadon inna hada sunaikilah mayit iku ibni anak lanang ingsun maka roka ora ninggal sapa ibni syai'an ing suwiji-wiji minal ma'asi saking pira-pira maksiat illa fa'alahu angin agawe sapa ibni hu ing syai' pamaradu maka sakit sapa ibni mundu salatati ayyamin awit saking mangsane telung dina faqala maka ngucap sapa ibni ya ummah he abu ibni ingsun ida kuntu nalikane mati sapa ingsun fala tukhbiri maka aja ngabaraken sira ummi biwafati kelawan wafate ingsun jironi ing pira-pira tanggane ingsun fa inna maksudna jironi
iku la yaquluna ora pada hadir ora bakal pada hadir sapa jironi janazati jenazah ingsun wa yusammituna lan pada misui pada mencaci maki sapa jironi bimauti kelam materi ingsun waktu bilan nulis sira ummi ala khatami ngatas ali-ali ingsun ada kaniki ali-ali nulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah waj'ali lan nulis sampean ummi hi waj'ali lan nyadiakan sampean ummi hi ing ali-ali ala kafani ngatas kafani ingsun fal Allah taala menawa Allah taala iku yarhamuni paling rahmat sapa Allah ing ingsun bihi kelawan sebab ali-ali wa tu'i lan nyelakna panjenengan wa tu'i lan nyelakna panjenengan ummi rijli ing rijlaki ing sikile panjenengan ala khaddi ing atas pipine ingsun wa quli lan ucap sampean ummi ucap panjenengan ummi hada utai kiwatmu iku jazaa'u man biwalasin wong aso kamasiat sapa man Allah Gusti Allah fa idza dafantini maka nalikane wis mendem panjenengan ummi ingsun farfa'i maka kata panjenengan ummi ya daiki intaan mawane panjenengan Allah taala man Gusti Allah taala wa quli lan ucap sampean ummi inni suneng sun krodi rito sapa ingsun anhu saking anake ingsun fardo mangka ridho panjenengan Allah anhu maring anake ingsun falam mata maka ing dalam semangsane mati sapa ibni fa'altu maka gawe sapa ingsun jami'a ma sakabehane barang auso kang wasiat sapa ibni bihi kelawan ma falam marfa'at maka falam marfa'tu maka barang semangsane ngangkat sapa ingsun yadi atau yadayya ing tangan ingsun ila sama maring langit sami'tu maka milu sapa ingsun sautahu ing suara di ibni bilisanin fasih ing kelawan lisan kang fasih ing sorifi budal sampean ummi ya ummah ibu ingsun pakot kodamku maka teman-teman pakot kodimku maka teman-teman teka sapa ingsun ala rabbing karim ing atase pangeran kang loman rahimin kang welas asih woi robbana ale ora bentu alayya atase ingsun fa inna ma tuhaqtu maka angin pestine bumuyu sapa ingsun min hada saking ikilah suara dongengnya dewa temannya intinya segini dongeng yen wong maksiat nalikane ngrasani bakal oleh kemuliaan si Gusti Allah anak dongeng dibaca depan sini. Jare Aban bin Ayyash annahu qala kharajtu yawman min indi Anas bin Malik ning sijine dina ingsun metu saking sandinge Anas bin Malik metu sing umay Anas bin Malik bil basrati ing dalem tanah Basra Irak faraitu janazatan yahmiluha arba'atun minar ranji jadi ingsun metu sing umay Anas bin Malik ulama besar ya barang metu ninggalane anak janazah sing liwat mung digotong ning wong papat digotong ning wong yang yahmiluha arba'atun minar ranji walam yakun ma'ahu rajulun akhar saliyane wong papat mau laka mung papat jadi ana jenazah liwat mung digawa ning wong papat sing iringe laka sing iringe laka Fakultu subhanallah bisawkil basroh subhanallah kelas teman kan sedulur pada mana tanggane pada mana mau apa kan yang dikumpulin mau papatan baik
Ya, ketika kita nalare kayak ketika anak mau mati singgawan papatan baik laka singiri kan bayangannya melas temen ahli kuburnya melas temen keluarganya wayangannya singa duke siapa singa dusane siapa gimana segala-galanya siapa. Jadi pikirannya bisa besak lah, pikirannya besak. Oh aja mayit ini mayit besak ini, aja mayit ini mayit besak ini. Sehingga tangannya orang gelemar, sehingga lebihnya orang gelemar, sehingga ustadz orang gelemar. Buktinya mau papatan baik. Gak bilang-bilang lah pikirannya kan kita analisa pikirannya bilang-bilang ya. Akhirnya sawise delang ternyata mau papat baik lah sejen. Sampai berkembang mata subhanallah kelas teman. Akhirnya gitu saja. Wajanazatu muslimin la yusyi'uha ahadun. Jenazah orang muslim la kasengarah wajanazatu muslimin la yusyi'uha ahadun. Fala akunanna khamisahu. Lah kau siji-sijatan sing ngiring kaya mah isun gitu. Lamun ngiring enggak iya kalimahnya. Cari Aban bin Ayyas. Jadi isu ngintil ning jenazah papat sing gotong mau kok ya kita kelimane. Ning wong lima karo kita. Famodaitu ma'ahum wis liwat falamma wad'uhu wis terang kuburan wis terang pemakaman la makbaro. Ning ngono diudunaken diselahaken ning kuburan ya. Diselahaken. Falamma wad'uha fil musalla itu. Falamma wad'uha fil musalla. Ketika jenazah mau diserahkan di musalla, qalu li taqaddam faqultu ngintil orang langsung di kuburan, rupanya ngintil double tu semua ya. Pendi solati mandek nih musalla, didalangkan di musalla. Ya mung papat-papat. Isun sing kelima nih. Jare Aban bin Ayyas. Begitu dalam musalla, qalu li taqaddam, mau papat mau. Enggak, Kang. Sampean imami. Taqaddam, enggak sampean maju. Taqaddam. Fakultu antum aula bil. Lebih utama sampean enggak. Jare abane ni mau papat enggak sampean mau. Sampean lebih utama daripada kita. Akhirnya Faqalu kulluna sawa, kita pada baik. Lalu pada dia maksudnya kita mau belepotan. Kita mau karpet dewek. Macamnya gak bisa beli. Takut pertama baca apa? Bisa main bela, sampai main. Akhirnya maju patokan dan maju. Aban bin Ayyas. Fasallaitu alaihi beli nyolati. Ya kada di imam. Wa qultu lahu maqsah. Bener cerita ini biasanya anak mayit mengusik gotong wong papat sendiri laka-lakaan sama iso ceritanya priwen pokol iktarot natil kalmar'ah kita disewa di kapan waduh kasih lagi duduk jangan papat itu kita gelem gotong mayit ini kita disewa dibayar ini jangan mewaduhkan kasih lagi duduk nah jangan papat itu iktarotna pil kalmar'ah kola yang mau ceritanya orang ngerti yang kita lakukan temen di bel ngomongnya boleh dibayar kita gak ini kita gotongin ceritanya pilihan kita orang ngerti kola aban fako'at hatta dafanu akhirnya singkat cerita jadi kan sih bayar berarti kok takonnya kan ya apa nih karena mau papat kita dibayar orang ngerti ceritanya pilihan misalnya anak mau papat. Singkat cerita digawa selesai di musola digawa di kuburan diperagat kata dapanu sehingga dipendem peragat palam makan ba'da saat ini mesti pendem peragat mau papat balik mungkin atau masih berdengkon. Terus setelah beberapa saat insorofat tilkal mar'ah jadi wong wadon mau teka ya teka dongani ning ngarepan kuburan Toli ora suwe gemuyu bari lunga teka dodok di kuburannya si Delang Toli lunga bari gemuyu paham ya maksudnya
Waduh mau kan? Aneh temen gini. Biasanya kan ditalkin, diwacani dongan yang lebih atau lilunga ya. Ada itu mau ora. Jadi wong papat hari nonton bisa jadi wong papat balik lah cerita wong papat nih. Apa nonton, apa nonggoni, apa balik. Usoli terang wis turun dikubur pragat mungkin balik ya bayaran. Jadi wong madun mau nonggoni kuburan sedelat, donga, terus ngemuyu. Barang ngemuyu balik, barang ngemuyu. Wajah tadhaku pada qalbi syai'i. Semakin saya merasa aneh dengan sikapnya. Cari apa nih? Apa kok bisa? Lakas sendiri ini wong papat balik dewe donga, munyem sedelang, kemuyung lagak lunga. Apa semakin kita merasa aneh cari apa? Semakin penasaran apa ceritanya? Fakultu la tunjika illa sidqu. Pada qalbi syai'un fakultu la yunjika illa sidqu. Men. Jadi apanya kuning waduh. Aja bohong. Yang sira bohong orang bakal selamat. Tampuk kita nih orang bohong. Asalnya mohon la yunjika illa sidqu, tidak ada bisa yang menyelamatkan. La yunjiki illa sidqu, tidak ada yang bisa menyelamatkan kamu kecuali kamu jujur. Jujur. Ceritakan nih kita sebenarnya apa yang terjadi kalau mayutin bisa nelaka sendiri nih. Wong papat begini dibayar. Peragat mendem di lunga sampai doma sedelat kemuyu bari lunga apa-apaan gitu. Jujur, akhbirini aisyah. Kabarkan kepada saya bagaimana ceritanya. Faqalat inna hadza ibni ini. Cerita wadah. Inna hadza ibni ma taraka syai'an minal ma'asi illa fa'ala. Jadi mungkin kang bahasanya. Jadi mayit sing dikubur di anak lanangan kita. Jadi wadon kuning anaknya kita. Bocah kinki tidak ada satu kemaksiatan pun yang tidak pernah dilakukan oleh dia. Semuanya pernah dilakukan. Jari lanangan jari bokeh. Dan kabeh maksiat dilakukan kabeh di bocah kinki anaknya kita sing mayit. Terus priwen Famarido mundu salah satu ayam. Singkat cerita, detik-detik kematian itu sebelumnya mati itu deweknya sakit selama belum dina. Faqala ya ummah, ini sejauh yang sakit yang ngomong mimi atau mama mene anak panang isun pen ngomong mah idza mutu fala tukhbirini yauman fala tukhbiri biwafati jironi kok bakal kita mati aja warak-warak ning tangga yang kita us mati ngomong cara anak lanangnya lagi waktu sakit jadi pesen kok bakal kita mati aja warak-warak tangga. Nah apa senang kok aja warak-warak tangga ya kok ini lakas nelayan kok ini lakas doang ustadz orang teka orang di rumah mengantar orang di rumah jadi bicara yang baik orang di rumah kenapa ada di rumah kan gunang fa innahum la yahduruna janazati wa yushammituna bi mauti percuma pribadi lamun dikhabari mual bakal pada teka sing anak mulai paling puas ladas orang semua pun mau dare mader gawe gawe duraka apa dengan gawe ribut bae paling mau cari anaknya ya wa yushammituna bi mauti dan semuanya akan mencaci maki mayit saya kematian saya syukur matimu dan sebagainya ngomong besak jadi percuma jadi urusan di payung rumah nih tangga ini lamun kita mati pada kita tanggal kasih berumatinya kita waktu bi ala qotami hada la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Tapi nih kita pesen kita dua ali-alikin tulisan ning ali-alikin la ilaha illallah muhammadur
Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur. Awas saja cerita khurafat nih khurafat. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya, wis ditulis. Oh bakal wis ditulis, kami ningali dikit nggih. Waj'alihi ala kafani. Terus ali-ali kinti di dalam kafani semua diselapakan dipanakan kalau kita melu di kafani. Oh. Terus priwen. Fala'allah ta'ala yarhamuni bihi. Ya. Bukan baik lawan sebab la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah pun Gusti Allah paling rahmat melasin kula sing akeh dosa niki. Jadi pula kelawan kemaksiatan kita ngerasa ya Allah kita dosa pirang-pirang merasa menjadi orang yang paling hina, merasa orang yang paling rendah, orang yang paling tidak ada harga dirinya, sehingga beranggapan bahwa kalaupun kita mati nanti dikabari pasti sing ada dicaci maki, diomongi bresak, mual bakal tak harus percuma. Jadi masa ingat dengan kemaksiatannya, dengan pelanggarannya, dia merasa menjadi orang yang paling hina. Dia hanya punya harapan kepada Allah, bukan baik lawan ucapan kita la ilaha illallah menjelang wafatnya Muhammadur Rasulullah ditulis nih ali-ali digawa sampai tangan ning kafane bukan baik Gusti Allah paling ampuran bulan. Wadu'i rijlak ala khatti wa quli hada jazaa'u man asallah. Terus sawise mengkonon wis mati. Terus sikile sampean gini dalam ning rai ning ingsun. Rai ning ingsun ya. Wa du'i rijlaki ala khatti tipine ingsun. Bakal wis mati. Sikile sampean didalakan ditangkringaken ning pipine ingsun ya meh. Jare anake ku. Terus wakuli bari ngomong hada jazaa'u man asallah. Inilah balasan orang yang maksiat kepada Allah. Derajatnya ada di bawah telapaknya kaki ibu. Tidak lawan. Jadi dengan wasiat seperti itu tentunya dia merasa menjadi orang yang paling hina. Ini yang patut digarisbawahi. Jadi merasa menjadi orang yang paling hina, tidak layak mendapatkan penghormatan dari orang lain sehingga tidak berani untuk memberitahukan tetangganya. Apa mana di rumah tetangganya berapa nih kita? Di rumah kan orang tetangganya itu seluruh mana-mana. Ya. Terus Mimi tidak edukkan sikile pikirnya kita bari ngomong inilah balasan orang yang berdosa kepada Allah. Mungkin masih ada. Oh, ya wes. Singkat cerita wafat. Singkat cerita wafat ya. Faidah dafantini masih dulu. Faidah dafantini farfa'i yadaik ila Allah Ta'ala wa quli inni raditu anhu. Nah, kau bakal wis dipendam. Durung selesai. Maukah sedurunge dipendam delamakane bokeh mohon digalakan ning ngomong inilah pembalasan orang yang berdosa kepada Allah. Kau bakal wis dipendam mimpi donga ya Allah Gusti kula kurido ning anake kula sing wis mati ki Gusti, apa sing dadi dosane, apa sing dadi kesalahane anake kula niku kula diampura kabeh Gusti. Kula rido Gusti, doane ngono nyami ya. Ora do anake kowe. Wa quli inni raditu anhu. Fardu anhu maka ridholah engkau wahai Allah kepadanya. Aku yang menjadi orang tuanya ridho terhadap anak ini ya Rabb, maka ridhoilah dia. Doane ngono. Singkat cerita falamma maka fa'tu jami'a ma ausobi. Begitu wafat, apa sudah diwasiatnya dilakoni itu di jalan ning anake. Wis pragat endingnya kan ngomong donga. Endingnya ngomong donga. Dari mulai aja war tanggane kok sikile dedak akan pipine bari ngomong hada jazaa'u man asallah. Inilah pembalasan orang yang berdosa kepada Allah. Sawise dikubur oleh donga. Falamma rafa'tu. Begitu saya angkat tangan saya, mau kayak detik-detik pengemuyuk kah? Mau kan ngemuyuk. Apa takut ke bari ngomong?
Begitu saya angkat tangannya berdoa, ya daya ya sama, sami'tu sautah. Saya ridho dengan anak saya ini ya Rabb, maka ridhoilah Engkau. Saya mendengar jawaban dari doa saya itu langsung dari langit terdengar suara rupa bilisanin fasih, dengan lisan yang fasih, orang lamat-lamat, orang gerung-gerung, jelas suaranya. Apa suaranya? Insorifi ya ummah wismami wiswas lunga wismi lunga wis urusan kuburan itu wismana lunga. Apa sih nama ajaran ya? Faqad qadimtu ala rabbin karimin rahim ghairu khutbah. Saya telah datang sowan di hadapan Allah. Allah sangat ridho kepada saya. Allah memberikan ampunan kepada saya. Silahkan Anda pergi. Jadi senang, alhamdulillah ulang kita keloyong dibalik gemuyu. Begitulah ceritanya. Malah bahagia saja. Begitulah ceritanya bisanya kita gemuyu. Jadi begitu, berbana alayya fa inna ma dhahaktu ala hada. Dan kita gemuyu ke ala hada. Karena ini. Karena anak suara ngomongnya wismi lo selunga isu-isuan ngarepan Gusti Allah. Allah ridho ning kula nih. Alhamdulillah dari kita baik. Itulah ceritanya. Dari ceritanya peraja. Sepanjang tahun sebulan Allah semua sampaikan kata manfaatnya, kata barokah, kata hikmah. Moga-moga terus motivasi dari kula sampai yang kabeh terpacu untuk melakukan ibadah lebih baik lagi, lebih khusyuk, lebih khudur, lebih ngerasa dari orang ina dari hamba Gusti Allah. Jadi ina dan kaulane Allah itu melawan merasa mulia dan kaulane Allah itu melawan rasa ina. Semangat mau sama bulan kurang lebih kampung dan akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Rabbana zalamna
الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صلوا على النبي محمد. Alaik.